Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Aulia. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Syaratnya, agar bentuk akar dapat dioperasikan, khusus untuk penjumlahan dan pengurangan adalah bentuk akarnya dari suku-sukunya harus sama. Misal di sini nomor 1, 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Masing-masing sukunya di sini mempunyai bentuk akar yaitu akar 3. Karena bentuk akarnya sama, maka ini bisa dioperasikan untuk operasi penjumlahan. Oke, kita lihat hasilnya. 2 akar 3 ditambah 5 akar 3, 2 ditambah 5, ini sama dengan 7 akar 3, karena dia mempunyai bentuk akar 3. Kemudian nomor 2, untuk operasi pengurangannya, 7 akar 5 dikurang 3 akar 5. Masing-masing mempunyai bentuk akar yang sama, yaitu akar 5. Maka ini bisa dioperasikan. 7 dikurang 3 sama dengan 4 akar 5. Nomor 3, 4 akar 5 dikurang 3 akar 7 dikurang 2 akar 5 ditambah 8 akar 7. Di sini ada bentuk akar-akar yang berbeda. Yang bisa kita operasikan adalah bentuk yang akarnya sama, yaitu 4 akar 5 dikurang 2 akar 5. 4 dikurang 2 hasilnya 2 akar 5. Kemudian min 3 akar 7 dengan 8 akar 7 dioperasikan. Jadi min 3 ditambah 8 hasilnya 5 akar 7. Maka hasilnya untuk nomor 3, 2 akar 5 ditambah 5 akar 7. Di sini dilihat mempunyai bentuk akar yang berbeda, yaitu akar 5 dan akar 7, sehingga ini tidak bisa dioperasikan lagi. Jadi hasilnya adalah 2 akar 5 ditambah 5 akar 7. Yang keempat, 2 akar 27 dikurang akar 20 ditambah akar 48 ditambah akar 45. Masing-masing bentuk akarnya berbeda, tidak bisa langsung dioperasikan, tapi kita lihat angka-angka di sini dalam bentuk akarnya bisa disederhanakan. Yang pertama, akar 27. Akar 27 kita ubah jadi 9 kali 3. Jangan lupa ada angka 2 di depannya. Maka 2, nah 9-nya mempunyai akar 3. Oke, 2 kali 3, sedangkan 3 di dalam bentuk akar ini tidak punya akar, jadi tetap akar 3. Jadi 2 kali 3 ini sama dengan 6 akar 3. Kemudian ini tandanya plus ya. Nah, kemudian yang min akar 20. Akar 20 kita ubah jadi 4 kali 5. 4-nya punya akar yaitu 2, 5-nya tidak punya akar, jadi tetap dalam akar 5. Oke. Jadi 6 akar 3 dikurang 2 akar 5. Selanjutnya, untuk akar 48 kita ubah ke dalam 16 kali 3. 16-nya punya akar yaitu 4. Akar 3 tetap dalam akar 3. Di sini tandanya adalah positif. Jadi ditambah 4 akar 3. Kemudian akar 45, 9 kali 5. 9-nya punya akar yaitu 3 akar 5. Ini tandanya positif. Jadi tambah 3 akar 5. Sehingga 2 akar 27 dikurang akar 20 ditambah akar 48 ditambah akar 45, kita ubah bentuknya jadi 6 akar 3 dikurang 2 akar 5 ditambah 4 akar 3 ditambah 3 akar 5. Kita cari suku yang mempunyai bentuk akar yang sama. Di sini 6 akar 3 dengan plus 4 akar 3. Karena bentuk akarnya sama-sama akar 3, bisa kita operasikan. 6 ditambah 4 hasilnya 10 akar 3. Kemudian min 2 akar 5 ditambah 3 akar 5, karena sama-sama akar 5, bisa kita operasikan. Min 2 ditambah 3 hasilnya plus 1 akar 5. Atau 10 akar 3 ditambah, nah satunya itu tidak perlu kita tulis. Jadi akar 5. Jadi hasilnya 10 akar 3 ditambah akar 5.
Untuk perkalian dan pembagian bentuk akar, ini hanya dapat dilakukan pada bentuk akar yang senama, yaitu bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Misal, contohnya untuk akar A dikali akar B, di sini bentuk akarnya adalah senama, yaitu dia sama-sama akar 2. Ini kalau nggak ditulis berarti akarnya adalah akar 2. Karena akarnya senama, maka angka di dalam akar ini bisa dioperasikan perkaliannya. Jadi akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali akar B. Tapi kalau dia berbeda akarnya, misal di sini adalah akar 2, sedangkan suku yang satunya lagi adalah akar 3 dari B, maka operasi perkaliannya tidak bisa dilakukan seperti yang tadi di atas. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan hasil perkalian bentuk akar berikut. Akar 6 dikali akar 8. Ini sama dengan angka di dalam akarnya bisa kita operasikan menjadi 6 kali 8. Jadi sama dengan akar 48. Tapi ini belum hasil akhir, karena kita lihat angka 48 di sini bisa disederhanakan menjadi akar 16 kali 3, di mana 16 mempunyai akar adalah 4, sedangkan 3 masih dalam bentuk akar. Jadi hasil akhirnya adalah 4 akar 3. Kita harus cari bentuk paling sederhana dari bentuk akar tersebut. Kemudian nomor 2, akar 24 dibagi dengan akar 2 menjadi akar 24 dibagi 2. Ini sama dengan akar 12. Akar 12 kita ubah menjadi akar 4 kali 3, di mana akar 4 adalah 2, sedangkan 3 masih dalam bentuk akar. Ini sudah bentuk paling sederhana. Kemudian contoh yang ketiga, 3 akar 2 kali akar 75 dibagi akar 54. 3 akar 2 kali 75 dibagi 54. Bisa kita hitung, 3 akar 2 kali 75 adalah 150 dibagi 54. Nah, angka di sini antara pembilang dan penyebut masing-masing kita bagi dengan 6. 54 dibagi 6 adalah 9, 150 dibagi 6 adalah 25. Jadi hasilnya 3 akar 25 per 9 sama dengan 3 dikali akar 25 adalah 5, sedangkan akar 9 adalah 3, masih dalam bentuk pecahan. Nah, antara 3 sama 3 yang di bawah penyebut ini bisa kita coret, masing-masing dibagi 3, maka hasilnya adalah 5. Ini cara pertama. Atau boleh juga kita kerjakan dengan cara menyederhanakan masing-masing angka di dalam akar. Jadi cara keduanya, kalau ini cara pertama, ini cara kedua. 3 akar 2, akar 2-nya sudah bentuk sederhana. Kemudian akar 75, nah ini kita sederhanakan jadi akar 25 kali 3. Jadi sama dengan 5 akar 3. Kemudian akar 54 kita sederhanakan jadi akar 9 kali 6. 9 kali 6 ini sama dengan 3 akar 6. Sehingga 3 akar 2 dikali akar 75-nya kita tulis dengan 5 akar 3 dibagi 3 akar 6 sebagai pengganti akar 54. Atau boleh juga ditulis 3 akar 2 kali 5 akar 3. Nah, pembaginya di bawah jadi penyebut 3 akar 6. Yang pembilang ini semua adalah perkalian 3 kali akar 2 kali 5 kali akar 3. Yang bawah penyebutnya adalah 3 kali akar 6. Karena semuanya perkalian, ini bisa kita coret 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian yang atas akar 2, nah, di sini ada 5 akar 3 kali 2 sama dengan 6 per akar 6. Nah, akar 6 di pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi akar 6, jadi hasilnya sama dengan 5. Maka kita akan lihat bahwa hasilnya adalah sama. Oke, contoh terakhir. 2 akar 15 kali akar 5 dikurang akar 96 dibagi akar 2. Di sini operasinya campur, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian.
Kita ingat aturannya, kalau seperti ini maka kita harus mengerjakan perkaliannya terlebih dahulu atau pembagiannya terlebih dahulu. Operasi pengurangannya nanti terakhir. Oke, jadi 2 akar 15 kali akar 5. Ini kita hitung. Jadi 2 akar 15 kali 5. Ini sama dengan 2 akar 75. Sama dengan 2 akar 75-nya kita ubah jadi 25 kali 3. Nah, 25 itu punya akar, jadi 2 kali 5, 3-nya tetap dalam akar. Sama dengan 2 kali 5 adalah 10 akar 3. Oke. Kemudian untuk min akar 96 dibagi akar 2. Ini kita hitung, jadi akar 96 dibagi 2, sama dengan akar 48. Nah, akar 48 adalah akar 16 kali 3. 16-nya bisa ditarik akar, yaitu 4, sedangkan 3 masih dalam bentuk akar. Nah, operasi antara dua suku ini adalah pengurangan. Jadi yang kita hitung 10 akar 3 dikurang 4 akar 3. Karena sama-sama memiliki bentuk akar 3, bisa kita hitung 10 dikurang 4 hasilnya adalah 6 akar 3. Demikian operasi aljabar bentuk akar terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Satu poin yang penting kalian perhatikan, kalian harus bisa membedakan, yaitu 2 akar 3 ditambah 3 akar 2 dengan 2 akar 3 dikali 3 akar 2. Kita bedakan. Kalau penjumlahan ini tidak bisa dioperasikan karena bentuk akarnya beda, yaitu akar 3 dengan akar 2. Jadi ini tidak bisa dioperasikan, hasilnya tetap sama. 2 akar 3 tambah 3 akar 2. Tadi kita ingat konsep 2 apel tambah 3 jeruk, hasilnya tetap 2 apel tambah 3 jeruk. Nah, beda dengan perkalian. Kalau perkalian, bilangannya kita bisa operasikan. Untuk angka yang di luar bentuk akar, 2 dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Untuk yang di luar bentuk akar. Kemudian di dalam akarnya, akar 3 kali akar 2. Ini akar 3 kali 2. Jadi hasilnya 6 akar 6. Jadi bedakan antara penjumlahan dengan perkalian. Kalau penjumlahan, syaratnya bentuk akarnya harus sama. Sedangkan perkalian, syaratnya bentuk akarnya harus senama. Itu yang harus kita ingat. Oke, sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.